Sekarang saya akan menjumpai seorang remaja di Mesir. Dia kehilangan penglihatannya saat dia berumur 4 tahun. Setelah itu, sesuai arahan orang tuanya, dia memilih menghafalkan Al-Quran hingga dia bisa menghatamkannya. Kalian bisa belajar dari Mu'adz bahwa setiap keseriusan pasti akan ada hasilnya. Hari ini, kami melakukan perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan. Tapi kami mendatangi sebuah tempat yang memang pantas untuk mendapatkan kunjungan. Barakallah. Kami berada di sebuah tempat di Syarqiyah Jazirah Sa'adah. Apa kabar Mu'adz? Alhamdulillah. Apa kabar sayang? Alhamdulillah baik. Saya sekarang di Jazirah Kebahagiaan dan merasakan kebahagiaan yang cukup besar bisa duduk bersamamu. Alhamdulillah. Baik, Mu'adz. Ya. Saya ingin tahu kisahmu terhadap Al-Quran Kitab Allah. Kamu mulai saat kamu 6 tahun. Saya ingin tahu ceritanya. Memang waktu memulainya aku merasa berat sekali. Tapi aku tahu bahwa di akhir akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi seorang manusia. Dan juga di akhirat, insya Allah itu akan menjadi syafaat untukku. Untungnya ayah dan ibuku selalu sabar. Aku pun berusaha bisa melakukannya dan menanggung semua kesulitan. Aku tidak pernah meremehkan walaupun aku sedang sakit. Dia ke sekolah setelah subuh dan pulang sekolah langsung belajar Al-Quran. Kami selalu mengulang-ulang sebagian materi pelajaran yang pokok. Awalnya kami setiap hari 2 juz, misalnya di pagi hari atau di sore hari. Tapi dia bilang, "Ibu, aku akan kelelahan." Ya, aku bilang, "Kalau begitu kita mulai dengan Al-Quran saja dulu. Insya Allah lelahmu hilang." Kami terkesan dengan Maulana Syekh Jamal Said Dib. Beliau tinggal di kota Zakasik. Beliau menyambut kami, ya semoga Allah membalas kebaikannya. Jaraknya kalau dari sini sekitar 10 sampai 12 kilo. Oh iya, saya juga dengar bahwa kamu datang ke tempatnya Syekh ya, dengan sepeda motor. Iya. Naik motor bersama ayahmu. Kemana itu? Hah? Iya, kami menuju sebuah tempat di kota Zakasik. Iya. Tempat itu dikenal dengan nama garasi bis. Iya. Namanya garasi bis. Kira-kira berapa itu jaraknya? Dengan motor? Iya. Ya, kira-kira 45 menit. Oh ya, Masya Allah. Iya. Itu pasti sangat jauh. Dia duduk di belakang dan saya di depan menaruh sebuah kertas yang merupakan catatan hafalan Quran yang tentu saja saya tidak hafal semuanya. Jadi saya tulis dan saya tempelkan di depan. Sambil dia menghafal, saya membetulkan bacaannya. Jadi perjalanan kami tidak ada waktu yang terbuang. Syekh meminta kami untuk mengulang hafalan. Apabila Mu'adz salah dalam tajwid atau harokat, beliau meminta Mu'adz datang lagi. Benarkah Syekh Mu'adz bahwa kamu harus datang ke Syekh pada bagian yang harus dimurajaah, 1 juz misalnya? Oh, iya. Kemudian kamu salah lagi? Iya. Itu bagaimana? Iya, apa yang terjadi? aku harus datang lagi. Pemirsa, perlu Anda tahu bahwa Syekh Mu'adz pergi ke Syekhnya. Bukan didatangi, dan Syekhnya tidak tinggal di samping rumahnya. Iya. Dia yang pergi menuju ke rumah Syekhnya, dan jaraknya cukup jauh. Itu aku pergi ke Syekh. Begitu? Di separuh Al-Quran yang pertama, coba tebak berapa lama aku lakukan? Berapa lama? 3 hari. 3 hari seminggu? Iya, 3 hari saja seminggu. Oh ya. Aku mencari waktu senggang beliau. Bahkan awalnya hanya 2 hari saja. 2 hari. Iya, 2 hari saja. Kemudian dia banyak memberhentikan aku pada makna-makna tertentu. Dia juga cukup keras. Apa? Kadang-kadang aku hanya diberi 1 ayat saja. Bayangkan, 1 ayat saja. 1 ayat. 1 ayat? Iya, 1 ayat. 1 ayat dengan jarak yang jauh seperti Demi itu? Allah, aku hanya 1 ayat saja. Allahu Akbar. Kadang-kadang aku tidak punya kesempatan bermain. Iya. Tapi saya dengar kamu ini sedikit ajaib. Iya kan? Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat ini. Iya, termasuk penglihatan ini. Aku selalu bersyukur kepada Allah. Dalam sholat aku berdoa kepada Allah untuk tidak mengembalikan penglihatanku. Kamu berdoa seperti itu? Iya. Kenapa? Aku berharap semoga nanti pada hari kiamat menjadi hujah di hadapan Allah, agar Allah ringankan sebagian dari siksanya. Aku berdiri di hadapannya dalam keadaan takut. Aku akan memintanya,
Dia bertanya, apa yang engkau lakukan terhadap Al-Quran? Aku berharap dia memasukkan aku dalam rahmatnya. Dia akan memasukkan dalam rahmatnya siapapun yang dia kehendaki. Dia telah memberikan karunia Al-Quran ini kepadaku. Aku bersyukur. Kalau ingin pergi ke suatu tempat, aku bisa pergi sendiri. Di saat-saat seperti itu, saya teringat kondisi kebanyakan kaum muslimin yang tidak perhatian dan malas dalam menghafalkan Al-Quran. Ya Allah, alasan apa yang akan mereka berikan di hadapan-Mu, ya Allah? Alhamdulillah atas segala keadaan yang ada. Masya Allah, Muaz, saya tahu kamu menyimpan nasihat dari Ibnu Qayyim. Iya. Apa Ibnu nasihat Qayyim itu? rahimahullah berkata, tidaklah Allah menutup satu pintu untuk hambanya, kecuali dia akan Iya. bukakan untuknya 2 pintu kerahmatan. Kamu tidak marah ketika kamu tidak bisa main tidak dengan sama teman-teman sekali. kamu? Dulu, waktu aku masih kecil, Oh, jadi sekarang tidak aku lagi? marah karena mereka. Tapi sekarang, alhamdulillah, Iya. aku tidak pernah marah lagi. Karena ini adalah takdir dan ketentuan dari Allah. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah uji dengan 2 kekasihnya kemudian dia sabar, maka Allah akan menggantikan untuknya surga. Kita meminta kepada Allah agar kita termasuk orang yang mewarisi surga Firdaus. Allahumma amin. فرت همومي وانشرح قلب مهموم لما تليتك كل الأحزان فرت يا محكم القرآن يا مسكن ختوم أنفاسي من دونك أبد ما استقرت